Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonda Putra dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang Definitive Estimate. Definitive Estimate terdiri dari versi owner, data, kontraktor. Kemudian untuk versi ownernya ada yaitu owner estimate. Kemudian lanjut untuk nilai kontrak. Kemudian dari versi kontraktor ada yang namanya bid price. Kemudian itu lanjut dengan siklus cost estimate. Proses cost estimate dapat digambarkan sebagai siklus sebagai berikut. Yang pertama yaitu data alokasi proyek atau work breakdown struktur atau WBS. Itu berasal dari kontrak, spesifikasi, gambar, dan lain-lain. Kemudian dari WBS ada yang namanya time schedule, cost method, prod dan HS, polisi Q. Kemudian dari struktur WBS ada yang namanya BQ dan UP. Kemudian ada yang namanya DC, MU, dan biaya proyek. Selanjutnya itu construction economy. Yang dimaksud dengan construction economy adalah upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu versi pemilik bangunan atau owner, kemudian itu versi pelaksanaan bangunan atau kontraktor. Selanjutnya itu versi construction economy. Versi owner terdiri dari desain sederhana yang lebih mementingkan fungsi, kemudian kurangi struktur dengan desain khusus, struktur beton tipikal, info yang lengkap atau fondasi, menggunakan material lokal, kemudian spesifikasi yang jelas dengan standar yang dikenal, adakan pre-bid meeting, kurangi change order, kemudian tugaskan pengawas yang berpengalaman. Selanjutnya untuk dari versi kontraktor itu pelajari dokumen tender dan lokasi proyek dengan seksama, gunakan alat yang efisiensi tinggi, tetapkan C method yang tepat, kemudian tingkatkan prodi kerja, gunakan alat komunikasi yang baik, gunakan subkon yang ahli, adakan rapat secara rutin, terapkan construction safety, jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar proyek. Nah, itu faktor kunci dan asumsi. Cost engineer yang profesional dalam membuat cost estimate mengenal dua hal penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Kemudian faktor kunci yang pasti adalah construction schedule, construction method, metode estimasi, dasar produktivitas tenaga dan alat. Kemudian yaitu dari asumsi, inflasi, kenaikan harga, risiko, dan risiko lain. Kemudian faktor pasti dan asumsi, yaitu preliminary estimate, semi detail estimate, definisi estimate. Dari ketiga tersebut merupakan faktor asumsi atau faktor pasti. Kemudian itu work breakdown struktur. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan jenis proyek JBS. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Seorang cost engineer terkadang mengambil spesialisasi tertentu atau struktur, atau finishing dan lain-lain. Kemudian yaitu work breakdown struktur. Hal yang diperlukan untuk menyusun work breakdown struktur adalah dokumen tender atau gambar spesifikasi persyaratan, surat perjanjian atau adenda. Kemudian informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek, dan selanjutnya itu rencana metode pelaksanaan dan pengetahuan cost engineer untuk proyek sejenis.
Soalnya itu struktur BBS bangunan gedung. Dari struktur BBS bangunan gedung itu ada yang namanya mulai dari persiapan. Di bawah persiapan itu ada fondasi, struktur bawah, struktur atas, finishing, dan mechanical electrical. Dari struktur atas itu dibagi lagi menjadi dua struktur, itu struktur beton dan struktur baja. Kemudian untuk struktur beton pecah lagi menjadi tiga, yaitu core wall, kolom, dan balok atau plat. Untuk bagian-bagiannya mulai dari bangunan gedung itu termasuk di bagian project, kemudian dari persiapan sampai ke bagian fondasi hingga mechanical electrical itu dinamakan subproject. Kemudian subnetwork yaitu dari bagian struktur beton dan struktur baja. Kemudian untuk core wall, kolom, dan balok dan plat itu termasuk activity atau subactivity. Kemudian WBS kode. Ini adalah WBS kode yang sudah ditentukan, itu ada 1.0, 2.0, dan 3.0. Begitu pula di bawahnya 1.0 itu ada terdiri dari 1.1, 1.2, dan seterusnya. Itu juga 2 dan 2.0 dan 3.0. Selanjutnya itu WBS dalam teks. WBS dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode. Bangunan gedung yaitu 1.0.0 preliminaries, itu 1.0 pengukuran, 1.2.0 site fasilitas, 1.3.0 dan seterusnya. Kemudian 2.0.0 pekerjaan tanah, 2.1.0 galian tanah, 2.2.0 timbunan tanah, 2.3.0 dan seterusnya. Kemudian untuk preliminaries, yang dimaksud dengan prelim adalah berbagai pekerjaan persiapan yang perlukan melakukan kemudian kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui construction method. Biaya prelim masuk dalam kelompok direct cost. Untuk proyek besar, biaya prelim biasanya cukup signifikan. Kemudian contoh prelim untuk proyek gedung. Yang pertama yaitu soil investigation, kemudian temporary site of wise, Keremon, kontrak dokumen, shop dan as-built drawing, kemudian site overhead, cleaning, mobilisasi dan demobilisasi, tower crane, dan ketiga dan lain-lain. Kemudian untuk biaya proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu direct cost atau biaya langsung dan indirect cost biaya tidak langsung. Inti dari biaya proyek adalah direct cost yang jumlahnya dominan mencapai kurang lebih 85% dari total biaya proyek. Keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineer yang diwujudkan dengan kuantiti dan harga satuan terhadap setiap item pekerjaan. Kemudian itu kuantiti pekerjaan. Kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti, diperlukan pemahaman tentang metode of measurement, kemudian konversi volume pekerjaan tanah. Selanjutnya itu method of measurement. Dalam kegiatan sehari-hari banyak kita jumpai cost engineer atau estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Kelemahan ini menyebabkan berbagai masalah, yaitu hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak kalau terjadi kesalahan, sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Perlu mengembangkan metode of measurement dengan memakai standar dari Quantity Surveyor atau QS. Standar Method of Measurement. Dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan sebagai berikut. Kegiatan mengambil ukuran satu elemen bangunan dari gambar tenda dan dimasukkan ke dalam satu formulir berupa keterangan rinci tentang elemen tersebut. Squaring, kegiatan menghitung suatu pekerjaan dari ukuran yang telah diambil dalam proses stacking off. Abstracting, yaitu mengumpulkan elemen dan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di-squarting untuk direkap. Kemudian yaitu Bailing, menyiapkan draft biki tiap item pekerjaan. Contoh formulir itu
Untuk contoh formulirnya itu ada nama proyek, nomor gambar, dan lembaran kerja. Kemudian untuk di pojok kanan atas itu terlampir hal. Kemudian di kolom pertama itu times, dimensi, scoring, description. Selanjutnya itu kesepakatan lain. Volume galian dihitung dengan galian tegak. Contoh untuk gambar mencari volume galian itu dengan A dikali B dikali L. Volume beton pada pertemuan struktur beton, kolom dihitung seluruh panjangnya, slab dikurangi dengan kolom, balok dikurangi bagian kolom dan slab. Contoh ini adalah gambar potongan bangunan gedung dari tampak dari atas. Yang pertama tunjukkan itu tinggi atap itu ada dua ya, satu di pojok kanan dan satu lagi di pojok kiri. Total panjang hubungan itu A tambah 4E. Total luas atap 2 dikali setengah H dalam kurung A tambah C ditambah setengah T kali B. Kemudian pekerjaan besi beton balok A2 lantai 1. Bisa dilihat dari untuk nama potongannya itu, potongan A itu ada diameter 16 dengan lebar 450 cm, jumlahnya 2. Begitu juga B, C, dan D. Untuk total per meternya itu 9, 17,6 dan 28,5. Selanjutnya itu pekerjaan besi beton. Jumlah besi beton dalam hitungan meter. Lokasi besi untuk lantai 1 terdiri dari balok, kolom, slab, tangga. Kemudian di lantai 2 dan seterusnya. Volume pekerjaan tanah. Unsur volume tanah yaitu ada VU, VA, dan VT. Ada 3 jenis volume tanah, itu tanah asli atau bank, loss atau tanah lepas atau gembor, kemudian kompleks atau tanah padat. Tanah asli biasanya dari galian tanah, tanah lepas atau gembor biasanya dari tanah angkutan, kemudian kompleks atau padat yaitu tanah timbunan. Perubahan volume tanah. Seperti yang terlihat untuk perubahan volume tanah, yang pertama itu ada VB, VI, dan VC. VB itu bank, loss, dan compact. Peristiwa pempadatan berkurangnya volume udara. Peristiwa konsolidasi berkurangnya volume air. Kemudian untuk faktor kembang atau susut. Faktor kembang sebagai faktor terhadap volume bank atau FK sama dengan 1 tambah L per B. Faktor susut terhadap volume bank rumusnya biasanya Fs sama dengan 1 kurang C per B, di mana B merupakan berat volume bank, L berat volume loss, C berat volume compact. Contoh tabel konversi volume. Di contoh ini kita bisa melihat itu ada jenis tanah berpasir, tanah biasa. Dari bentuknya A, LP. A itu biasanya diartikan sebagai tanah asli, L itu lepas, kemudian untuk P itu padat. Kemudian kita masuk ke dalam unit price. Faktor penting menentukan biaya setelah quantity adalah unit price. Proses perhitungan biaya meliputi 2 aspek, yaitu aspek teknis untuk quantity dan aspek bisnis untuk harga satuan atau unit price. Ada 2 hal penting yang perlu diperhitungkan dalam penetapan unit price, yaitu ketelitian dalam menghitung strategi penetapan unit price. Hal-hal mempengaruhi unit price. Unit price untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Unit price proyek konstruksi pengaruhi antara lain sebagai berikut, itu time, schedule, project, construction method, produksi sumber daya termasuk waste material, harga satuan dasar sumber daya atas spesifikasi. Kemudian waktu versus unit price. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian construction method versus unit price. Hubungan antara construction method dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Biaya proyek B1, B2, dan BI. Untuk B1-nya metode tidak layak. Kemudian jika di BI-nya digaris putus-putus yaitu metode efisien. Kemudian untuk di B2 itu over method atau boros. Contoh alternatif centimeter jembatan
fondasi, kemudian bangunan atas. Dari fondasi ada tiang pancang, board file. Untuk tiang pancangnya dinamakan dengan C1, kemudian board filenya dengan C2. Kemudian dari bangunan atas ada perancah, diberi tanda dengan C3, cantilever C4, dan launching C5. Contoh alternatif CM gedung bertingkat atau struktur beton. CM gedung terdiri dari fondasi, basement, struktur atas. Dari fondasi itu ada tiang pancang yang diberi tanda C1, kemudian board file dengan tanda C2. Selanjutnya itu dari basement ada konvensional yaitu C3, top down C4, cast in place yaitu C5, precast C6, dan selanjutnya itu campuran C7. Produktivitas versus unit price. Definisi produktivitas adalah besarnya output hasil pekerjaan per satuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Hubungan dengan unit price adalah produktivitas naik, unit price turun. Produktivitas turun, unit price naik. Kemudian produktivitas dalam satu kemampuan bisa rendah bisa tinggi. Harga satuan sumber daya. Unit price bekerja dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya upah tenaga, biaya material, dan biaya alat. Kemudian harga satuan per upah, material, dan alat berpengaruh langsung terhadap unit price. Hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya itu sumber pemasok sumber daya, spesifikasi, proses negosiasi, dan pemasok. Unsur-unsur unit price. Unsur unit price itu pekerjaan yang pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur yang dipengaruhi oleh aspek yang dibahas di depan. Unsur unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga. Kemudian untuk upah tenaga kerja, setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerjaan, itu mandor, tukang, dan pekerja. Kemudian produktivitas kelompok pekerja tersebut tunjukkan dengan setiap faktor angka dan masing-masing jenis pekerjaan untuk setiap satuan pekerjaan. Saat ini profesi pekerjaan bangunan telah maju, tersedia informasi harga upah di pasar dan kualitas pekerja. Unsur biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material tertentu, semen, pasir, batu pecah, dan lain-lain. Banyaknya kebutuhan material tiap satuan pekerjaan untuk tiap jenis material ditentukan dari quantity terpasang plus waste. Kemudian untuk quantity terpasang tidak dapat dikendalikan, tetapi waste harus dikendalikan. Waste material. Ada 2 jenis waste material, yaitu waste material tunggal, waste material campuran. Penyebab waste antara lain itu reject, kerusakan, kehilangan, atau termasuk volume fiktif, pemrosesan pemakaian lapangan. Kemudian ada unsur biaya alat. Banyak jenis pekerja yang dalam prosesnya memerlukan penggunaan peralatan. Konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah biaya depresi, pensiunan alat, biaya operasi, BBM, oli, pelumas, temperatur, kemudian biaya perbaikan, spare part atau mekanik. Biaya depresi adalah sebanding dengan waktu, seperti biaya tetap, tidak dapat dikendalikan, dan lainnya harus dikendalikan. Contoh biaya operasi. Biaya operasi per jam diperoleh dari solar per jam dengan sekian rupiah, oli per jam, gas per jam, minyak hidrolis per jam, operator per jam, kemudian jumlahnya sekian. Kebutuhan material konsumsi tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator tergantung sistem pembayarannya. Kemudian contoh biaya perbaikan dari tahun pertama. Biaya perbaikan per tahun, umur alat 5 tahun. Untuk tahun pertama 1/15 kali 90% kali harga alat. Itu juga sampai 5/15 kali 90% kali harga alat. Keterangan untuk alat yang bekerja berat, trek, faktor yang digunakan itu 90%. Untuk alat bekerja ringan atau roda, faktor gunakan itu 60%. Unit price pekerjaan khusus. Dalam satu proyek tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus, sangat spesifik atau dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Pekerjaan khusus tersebut antara lain pekerjaan ME seperti building, automatic system, pekerjaan landscaping, pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen, ukir-ukiran, lukisan, dan lain-lain. Unit price pekerjaan yang khusus tersebut sebaiknya diminta dari ahlinya. Kemudian bagian harga satuan. Bagian harga satuan yang itu ada produktivitas dan metode kerja, lanjut dengan upah dasar, jumlah kerja, biaya tenaga, dan biaya tenaga. Mulai dari waste dan metode kerja itu harga dasar, jumlah jenis, kemudian biaya bahan. Selanjutnya itu produktivitas
produktivitas sama metode kerja, harga dasar, jumlah jenis, dan biaya alat. Dari ketiga hal tersebut, biaya tenaga, biaya bahan, dan biaya alat, maka terbentuklah itu harga satuan pekerjaan, yaitu kemampuan dan given unit price dalam falas. Unit price dengan berokuransi sebaiknya dirinci sebagai berikut. Untuk lebih rincinya harus digunakan tabel seperti berikut, terdiri dari nomor, item pekerjaan, upah, material, alat, dan jumlah. Kemudian indirect cost proyek. Indirect cost proyek, definisi indirect cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan proyek. Jadi cirinya kegiatan dari indirect cost tidak berlangsung di proyek, tidak ada kaitannya dengan komponen biaya proyek secara fisik. Indirect cost dalam cost estimate sering dimasukkan sebagai markup. Kemudian markup proyek. Setiap hitungan biaya proyek selalu ditambahkan dengan markup atau biaya tidak langsung. Markup biasanya terdiri dari kontribusi terhadap biaya tentang organisasi atau perusahaan yang ada, cadangan untuk risiko, cadangan untuk laba. Kemudian besarnya markup sangat bergantung pada tingkat persaingan yang ada. Struktur bid price. Masa lalu, jumlah biaya atau A, keuntungan dan risiko, B, pajak atau BPN 10%, itu sama dengan A tambah B sama dengan C, jumlah penawaran A tambah B tambah C. Kemudian saat ini jumlah biaya A tambah B, pajak BPN 10%, A tambah B sama dengan C, jumlah penawaran sama dengan A tambah B C. Kemudian itu cost estimate dan bid price. Selanjutnya itu unsur utama markup. Unsur utama dari markup yaitu ada biaya tetap perusahaan, risiko yang tak dapat diduga, keuntungan perusahaan. Kontribusi proyek. Untuk kontribusi proyek terdiri dari nilai kontrak, kemudian pajak BPN, pendapatan proyek. Dari pendapatan proyek tadi ada juga dikurang dengan biaya proyek. Kemudian ada yang namanya keuntungan kotor, dikurang dengan biaya tetap perusahaan. Lanjutkan dengan keuntungan usaha. Dari keuntungan usaha kembali lagi ke nilai proyek